はい、皆さんこんにちは。はじめまして、Rizkyと申します。Yoroshiku onegaishimasu. Hai, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, Kijutsu Mondai. Hai, J-Test no Kijutsu Mondai. Hai, Kijutsu Mondai itu apa sih? Ya, di J-Test itu mungkin minasang yang sudah beberapa kali pernah nyoba J-Test ya, ujian J-Test mungkin tahu ya, tapi kalau yang belum tahu, Kijutsu Mondai itu adalah soal esai ya. Di JTS itu ada soal esai. Nah, soal esai di JTS itu kebanyakan menjadi momok yang menakutkan gitu bagi orang-orang yang mengikuti JTS. Padahal kalau misalnya kita tahu cara mengisinya, cara pengisiannya, mengisi JTS-nya itu ya, mengisi jawabannya itu, dan kalau diperhatikan soal J-Test level D dan E itu ya, untuk N4 dan N3 itu sebetulnya soal-soalnya itu identik lebih ke soal N4. Jadi kalau misalnya minasang sudah menguasai soal-soal dari N4 lebih gitu ya, sudah menguasai gitu, udah menguasai hampir ya, kalau 100% ya bisa jadi sih 100% menguasai. Ya istilahnya levelnya sudah tinggi gitu ya. Atau minasang minimal sudah menguasai bab 1 sampai bab 50 Minani Hongo saja. Itu kan sudah setara dengan level N5 N4 ya. Nah, kalau sudah mengerti itu, sebetulnya itu akan mudah. Namun, yang jadi masalah itu cara pengisiannya. Cara pengisian J-Test ya untuk esainya itu bagaimana sih gitu. Ya, mari kita pelajari sama-sama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dua saja ya, dua soal esai karena memang cuma ada dua ya. Esainya Kijutsu Mondai-nya itu yang satu kita lihat dulu. Hai, nah di sini yang satu itu ada yang A dan B. Ya, itu di situ ada contohnya. Kino, nani nani, D pang o nani nani, kayak gitu. Jawabannya yang A-nya supa, yang B-nya kaimasa. Nah, jadi ini dijadikan kalimat utuh ya. Ya, tugas kita itu hanya mengisi kotobanya, yang A apa, yang B itu apa, kayak gitu loh. Jadi ini kalau misalnya kita rangkum jadi, bukan rangkum ya, kalau kita susun menjadi kalimat, yang A-nya kita masukkan ke A, yang B-nya kita masukkan ke B. Jadi gimana? Kino supade pang o kaimasta. Nah, itu kan jadi satu kalimat utuh. Nah, kita lihat ke sebelah kanan, itu ada yang nomor 2. Nomor 2, di sini ada kino 1, doko 2, pang 3, kau dalam kurung ya, buka kurung, tutup kurung, ka gitu. Nah, ini pun sama, tugas kita itu membuat rangkaian satu kalimat yang utuh. Nah, ini kan kalimatnya tidak utuh ya. Namun kalau yang nomor 2 ini ada 3 kotoba yang memang harus kita susun. Penyusunannya 1, 2, dan 3 itu harus berurutan, tidak boleh diacak. Nah, untuk lebih detailnya kita masuk ke contoh soal ya, untuk lebih detailnya. Hai, contoh soal yang pertama saya sudah buat di sini untuk esai yang pertama ya, nani nani A, nani nani B. Nah, di sini ada contoh soalnya. Mo konna jikan da, Kimura-san ni denwa shinai to, kaigi no junbi mo mada dashi. Nah, terus ada si B-nya menjawab, nani nani so desu ne, nani ka nani nani nani. Nah, ini terus ada tanda tanya. Kemudian ada A, arigato, ja kore o kopi shite moraeru kana. Nah, kalau kita melihat keadaannya, ini berarti si A-nya itu sedang agak kebingungan ya. Dia sibuk
tapi butuh bantuan orang lain. Kemudian si B datang gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan di jawabannya ya. Hai. Oke, ini. Nah, makanya saya tanya di bawahnya kotaewa ya, kotaenya apa gitu. Untuk A-nya itu apa? Yang B-nya itu apa? Hai. Kemudian kita lihat contoh pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada nani-nani 1, nani-nani 2, nani-nani gitu kan. 3, nani-nani. Nah, kalau ini yang tadi ya, kita lihat contohnya konomae Tanaka sensei kara benkyou no yaku ni tatsu hanashi o kita yo. Yang B-nya donna hanashi? Kotoba yang pertama 1 watashi, 2 kiku, 3 kureru. Terus ada tanda tanya. Berarti kita membuat pertanyaan. Nah, kotaewa gimana nih? Buatnya gimana sih gitu ya? Ngerangkainya bagaimana sih? Kita pelajari sama-sama. Nah, sebetulnya kalau minasangnya mau gitu ya, setiap akan sikeng kita daftar JTS nih. Itu biasanya kalau kartunya akan dibagikan ya, kartunya dibagikan ya ke kita gitu ya, ke email kita. Itu biasanya dengan petunjuk ini. Nah, ini pun saya dapatkannya di situs JTS-nya langsung. Di situ ada kok gitu cara jawab esai yang benar itu bagaimana sih gitu. Nah, di sini ada minasang. Jadi minasang itu harus perhatikan dulu ini caranya gitu. Nah, di sini ada caranya, cara menulis huruf dengan tepat. Nah, tulislah huruf dengan rapi dan jelas. Itu kuncinya 1. Jadi di sini ada contoh-contoh yang salah ya. Dia nulis E tapi bukan kayak E, tapi seperti kanji ya di situ ya. Ya. Kemudian ada ta juga nggak jelas juga itu seperti apa. Kemudian na juga seperti apa. Kemudian ada huruf me. Terus ada lagi ji ya. Ji-nya nggak boleh kayak gitu. Itu salah ya. Kemudian ada kyo. Nah, tadinya harusnya kyo tapi jadi kyo gitu. Harusnya yo-nya kecil tapi ditulisnya yo besar. Nah, itu kan otomatis mengubah arti. Gitu loh minasang. Ya, ini betul-betul memang harus membutuhkan ketelitian juga sih dalam mengerjakan soal esai ini. Sebetulnya soalnya mudah, tapi kalau misalnya kita kurang teliti, nah kita akan terjebak. Seperti itu. Hai. Oke, kita langsung ke soal esai bagian A. Nah, di sini membuat kalimat dengan memasukkan kata yang tepat di bagian garis bawah yang kosong. Seperti pada contoh. Nah, di sini ada contohnya. Kino nani nani de pang o nani nani. Nah, di sini ada contoh jawaban yang benar dan yang salah. Yang nomor 1 kita lihat jawabannya. Yang A-nya supa, B-nya kaimasta. Nah, ini betul. Karena penulisan kanjinya pun betul. Gitu loh, kaimasta. Nah, yang kedua, contoh jawaban yang kedua, supade kaimasta. B-nya kaimasta ya. Hai, kenapa ini salah? Di atas sudah ada D. Perhatikan kembali. Kino nani nani de pang o. Nah, itu D di situ udah ada. Jadi tidak usah ditulis lagi D-nya. Partikel D-nya itu tidak usah ditulis kembali. Karena kalau misalnya minasang tulis kembali, itu partikelnya otomatis jadi 2. Jadi kalimat yang aneh. Gitu loh. Kalau disusun kino supade de pang oh, nah jadi kayak gitu. Itu kan kalimatnya jadi ngaco gitu ya. Hai. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Jawaban yang ketiga ya, contoh jawaban yang ketiga. Yang A-nya supa, betul. Yang B-nya ini kanji apa? Nah, itu jelas nggak?
Tidak, karena penulisan kanjinya tidak jelas, makanya disalahkan. Hai. Nah, di sini kan ada tulislah kata hanya untuk bagian yang digaris bawahi saja. Jadi tidak boleh dilebihkan. Titik amannya 1. Kalau kalian tidak bisa menulis dengan kanji, tulis dengan hiragana dan katakana saja, tapi buat tulisannya serapi mungkin. Itu. Jadi jangan, wah saya bisa kok kanjinya, tapi kalau misalnya kanjinya tidak terbaca, risikonya itu akan menjadi salah ya. Ya jawaban kalian sudah betul, jawaban minasang itu udah betul, tapi karena diceknya, wah ini nggak kebaca ini kanjinya, ini kanji apa? Kayak contoh yang ketiga ini ya. Ini kanji apa? Ini baca apa gitu loh. Nah, karena nggak kebaca sama pemeriksanya, itu otomatis akan disalahkan. Yang saya tahu, JTS itu untuk pemeriksaan esai itu dilakukan 2 kali oleh 2 orang, manual ya, secara manual. Jadi kalau misalnya jawaban minasang nih diperiksa sama si A dulu, karena yang ikutan JTS itu kan banyak ya, mungkin akan ada yang kelewat kah, tidak terperiksa gitu, makanya diperiksa ulang oleh orang yang kedua ya. Yang saya tahu seperti itu untuk pemeriksaan JTS. Jadi minasang nggak usah ragu dengan ini benar nggak sih meriksanya. Benar, ini bahkan meriksanya itu sampai 2 kali, 2 tahap. Jadi jangan takut, karena ini diceknya manual dan betul-betul teliti gitu loh. Hai. Nah, usahakan juga jangan sampai kosong gitu, jangan sampai ada yang kosong. Hai. Kalau misalnya tidak bisa atau belum lancar menulis kanji, silahkan menggunakan hiragana atau katakana. Ya kalau misalnya kotobanya menggunakan katakana ya katakana. Kalau misalnya kotobanya menggunakan hiragana ya udah tulis hiragana saja. Walaupun ada kanjinya, minasang tahu kanjinya. Kalau misalnya masih ragu dalam menulis kanjinya, silahkan ditulis dengan hiragana. Itu saran dari saya, silahkan dicoba nanti ya ketika JTS ya. Mudah-mudahan JTS yang berikutnya itu bulan November ya. Ya mudah-mudahan minasang bisa lulus di JTS bulan ini semuanya ya. Lulus dan sukses menggapai semua cita-citanya. Amin. Hai. Nah, di sini saya tulis juga sumber gambarnya dari mana. Ini dari JTS-nya langsung gitu. Saya mendownload juga di JTS-nya langsung. Silakan minasang cek sendiri juga. Bisa di-download di JTS-nya sendiri. Di situs JTS-nya ada kok banyak contoh-contoh soal untuk latihan-latihan ya. Ya untuk perbandingan aja gitu. Ya enggak. Kalau misalnya keluar enggak di sikengnya, ya nggak tahu gitu, karena kemungkinan besarnya itu pasti tiap sikeng pasti diganti dong, nggak mungkin pakai soal yang sama gitu loh. Tapi kalau misalnya sering berlatih, itu akan membiasakan minasang untuk menghadapi soal yang sama gitu loh, sama persis. Oh, JTS itu perkiraan soalnya kayak gini loh, kita udah sering latihan nih. Nah itu kan minasang akan terbiasa. Nah karena terbiasa dengan soal-soal yang seperti itu, minasang minimal tidak kaget dengan ketika menemui soal yang sama, tipe soal yang sama seperti itu. Hai. Oke, untuk cara jawab soal esai bagian B. Nah di sini ada membuat 1 atau 2 kalimat yang sesuai dengan percakapan atau kalimat dengan menggunakan 3 kata yang tersedia seperti pada contoh. Jadi ini maksimalnya 2 kalimat saja, tidak boleh 3 atau lebih. Ya 3 kalimat saja sudah tidak boleh. Apalagi lebih habis 4 kalimat itu nggak boleh.
Hitungannya dari mana? Hati-hati. Satu titik. Titik itu satu kalimat. Satu titik itu dihitung jadi satu kalimat. Gitu loh minasang. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ada kino, buka kurung, 1 doko, 2 pang, 3 kau, tutup kurung, ka. Terus ada titik. Harus diperhatikan. Yang di luar kurung pun minasang harus perhatikan. Kenapa? Karena itu ketika minasang tulis kembali misalnya di jawaban itu akan salah gitu loh. Terus harus diperhatikan juga waktunya gitu. Misalnya ada kata kyo atau kino, ima gitu ya, keterangan waktu itu kan biasanya di luar kurung. Itu akan menentukan jawaban di akhir. Itu harus pakai kakokei kah atau takei ya, bentuk lampau atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang disebut hal yang kecil gitu, tapi bisa merugikan gitu. Jawaban minasang sudah betul, tapi karena sedikit kesalahan, minasang tidak lihat di depannya itu ada kata kino misalnya. Harusnya di ujungnya minasang dengan kakoke atau takei ya, bentuk lampau gitu. Dengan bentuk lampau, isi bentuk lampau, minasang tidak diisi dengan bentuk lampau. Dari awal kalimatnya udah benar, di ujungnya salah, ya udah dihitungnya salah. Nah, itu rugi nggak? Rugi dong. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini jawabannya, sebelum ke contoh yang pertama, tugas minasang itu apa sih di sini? Nah, minasang itu hanya mengerjakan yang ada di dalam kurung saja. Jadi yang di luar kurung, bahkan titik sekalipun, hanya titik saja sekalipun, itu tidak boleh ditulis kembali. Saya ingatkan kembali, tugas minasang itu hanya mengerjakan yang di dalam kurung saja. Yang di luar kurung tidak usah ditulis kembali. Di sini kan ada yang di luar kurung itu ada kata kino, terus di belakang ada ka, ya ada titik, ada koma ya. Nah, kino, koma, nah itu di luar kurung. Terus di luar kurung yang belakang itu ada ka, ada titik. Nah, itu tidak usah ditulis lagi. Tugas minasang itu hanya menulis ulang yang ada di dalam kurung, yang 1, 2, dan 3. Nah, itu harus disusun dari nomor awal juga. Tidak boleh diacak. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu secara berurutan. Kita lihat contoh yang pertama di sini, kino, koma ya kan. Nah, karena tugas kita yang di dalam kurung saja, di dalam kurung itu nomor satunya ada apa? Doko, 2 pang, 3 kau. Dibuat jadi apa? Doko de pang o kaimasta. Itu jawabannya. Nah, sehingga kalau disusun jawaban minasang dengan pertanyaannya yang di atas ya, ketika disusun menjadi satu kalimat itu menjadi kalimat yang utuh gitu. Kalau dibacanya kino doko de pang o kaimasta ka, nah itu udah jadi satu kalimat. Kalimat yang betul. Gitu. Nah, jadi tugas minasang itu hanya mengerjakan yang di dalam kurung saja. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, di sini ada kino doko depang okai mastaka. Ini betul, kalimatnya betul. Kenapa salah? Karena yang di luar kurung ditulis. Sehingga kalau dibaca ini akan menjadi double. Doublenya gimana maksudnya? Kan di luar kurung ada kata kino di depan, ada huruf ka di belakang juga. Nah, coba minasang baca dari depan, kino, di bawah jawabannya baca juga kino, doko depang okai mastaka, titik ka titik. Jadi double nggak? Double. Jadi kinonya ada 2, ka-nya ada 2. Makanya itu jadi salah. Contoh yang ketiga. Pang o doko dekai masta. Ya,
Ini kalimatnya ya bisa saja jadi betul, tapi ini salah. Kenapa salah? Karena tidak berurutan. Yang nomor satu yang harus ditulis itu apa? Kata dokonya dulu, bukan pangnya. Gitu. Makanya ini jadi kalimat yang salah. Ya, karena tidak berurutan. Harusnya menjawabnya berurutan 1, 2, dan 3. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Dokoe ikimashita ka? Pang o kaimashita. Nah, ini kenapa bisa jadi betul? Ingat tadi aturannya apa? Membuat 1 atau 2 kalimat yang sesuai atau dengan percakapan atau kalimat. Ini bisa. Kenapa? Ayo kita baca dengan yang di luar kurung. Di luar kurung ada apa tadi? Kino. Kemudian jawabannya lihat. Doko e ikimashita ka? Itu 1 kalimat. Kemudian titik ya. Pang o kaimashita. Di luarnya ada apa? Ka. Jadi 1 kalimat utuh kan? Kino doko e ikimashita ka? Pang o kaimashita ka? Jadi 2 kalimat. Itu nggak masalah. Makanya itu betul. Hai. Oke. Hai. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Di sini jawabannya ada apa? Dokoe ikemashita ka? Pang o kaimashita ka? Nani o kaimashita ka? Nani o kaimashita. Nah, itu tulisannya jadi 3 kalimat. Ini betul kalimatnya, tapi salah. Salahnya kenapa? Itu menjadi 3 kalimat. Hitung titiknya tuh. Dokoe ikimashita ka titik 1. Pang o tabemashita ka 2. Itu 2 kalimat. Nani o kaimashita ka? Di luar kurung ada titik 1 kan? Itu menjadi 3 kalimat. Itu tidak boleh. Itu dilarang. Makanya disalahkan. Tuh. Nah, kalau kalimat ya mungkin kalau misalnya minasang menulis sakubung atau niki itu nggak masalah ya, atau contoh-contoh kalimat gitu diperintah sama senseinya buat contoh kalimat gitu ya, seperti ini nggak masalah, ini betul kok. Jadi kalau misalnya kita susun pun kino doko e ikimashita ka? Pang o kaimashita ka? Nani o kaimashita ka? Kayak gitu. Itu bisa saja, tapi kalau di JTS itu karena aturannya hanya sampai 2 kalimat, tidak boleh lebih dari 2, makanya itu jadi salah. Hai, betul-betul harus diperhatikan ya minasang ya. Cara penulisannya, baik cara penulisan hurufnya, kemudian titik dan koma pun itu harus diperhatikan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya di soal esai bagian B ini, itu tugas minasang itu hanya mengerjakan yang ada di dalam kurung saja. Yang di luar kurung tidak usah ditulis kembali, cukup dilihat, diperhatikan. Takutnya ada keterangan waktu seperti tadi kino kayak gitu, sensu kayak gitu ya, keterangan waktu seperti itu kan akan menentukan jawabannya. Ya, kalau misalnya itu tidak diperhatikan, itu akan menjadi jawaban yang salah. Hai, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. Nah, di sini sudah saya tulis jawabannya di bawah. Mo konna jikan dah. Mo konna jikan dah. Kimura-san ni denwa shinai to. Kaigi no junbi mo mada dashi. Nah, mau konna jikan lah, waduh udah jam segini nih, waduh waktunya udah kayak gini nih, udah mepet kayak gitu loh. Kimura-san nih denwa shinai to, harus nelpon Kimura-san nih, harus menelpon saudara Kimura gitu. Kaigi no junbi mo madadashi gitu. Ya persiapan untuk rapat pun gitu kan, belum juga gitu. Ya ini si A itu menunjukkan bahwa dia sedang sibuk, sedang banyak pekerjaan, butuh pertolongan orang lain, sedangkan si Kimuranya itu nggak ada, Kimura-sangnya itu. Nah, maka datanglah si B. Si B-nya itu nani so desu ne, nani tanda tanya. Minasang harus perhatikan percakapan si A yang awal dan percakapan si A yang terakhir. Di situ ada A arigato.
Ja koreo kopi shite moraeru kana? Oh, makasih. Ya udah, bisa nggak ini tolong fotokopiin? Berarti si B ini apa ayo? Menawarkan bantuan. Makanya di sini jawabannya yang A-nya isogasi. Kenapa nggak pakai i? Kan di situ titik-titik so desne. Ingat aturan nani so desne. Oishi so desne. Ya kelihatannya enak gitu kan. Isogasi so desne, i-nya ada utuh atau dihilangkan? Dihilangkan. Makanya di sini ditulisnya isogasi saja. Tidak pakai i, bukan isogasi i, tapi isogasi saja. Karena di situ ada so desne. Jadi jawabannya gimana? Isogasi so desne. Nanika. Ingat kan nanika apa artinya? Sesuatu. Nanika tetsudai mashou ka? Apa ada yang bisa saya bantu? Kenapa? Jawabannya harus itu. Karena lihat di percakapan yang terakhir si A bilang apa? Arigato. Ja, koreo kopi shite moraeru kana? Oh, ya makasih. Kalau begitu bisa nggak fotokopiin ini kayak gitu loh. Nah, si A akan minta tolong, ya kan? Langsung minta tolong, berarti si B-nya itu tadi mau menawarkan bantuan. Itu loh, minasang. Ya. Yang si A-nya tadinya mau kena jikang dah. Waduh. Udah mepet banget nih waktunya kayak gitu. Kimura sang ni dengwasi naito gitu. Harus nelpon saudara Kimura gitu. Terus Kaigi no Jumbi mau madadashi. Saya harus nelpon saudara Kimura. Rapat ya persiapan rapat pun belum. Aduh gimana ya gitu. Ini lagi kebingungan gitu. Mau minta bantuan sama siapa? Si B kebetulan ada nih. Nah, si B-nya itu menawarkan bantuan. Semoga tidak puas. Kita lihat kembali ke contoh yang kedua tadi. Tadi saya sudah tulis ya di awal pertanyaannya, kita ulang lagi di sini ada. Ini contoh esai yang B. Sini ada kono mae Tanaka sensei kara benkyou no yaku ni tatsu hanashi o kita yo. Kono mae Tanaka sensei kara benkyou no yaku ni tatsu hanashi o kita yo. Si B-nya jawab, donna hanashi? Tanya lagi. Ada di sini 1 watashi, 2 kiku, 3 kureru. Kemudian tanda tanya. Nah, untuk jawabannya gimana? Sebelum menentukan jawaban, perhatikan dulu kaiwanya seperti apa. Di situ ada konomae. Konomae itu minasang bisa artikan waktu itu gitu. Ya, konomae waktu itu itu artinya ya nggak jelas sih, bisa kemarin atau kemarinnya lagi minggu lalu gitu. Pokoknya seingat ya, kadang kan kita orang Indonesia pun waktu itu kayaknya pernah kayak gini deh. Tapi kan nggak jelas waktunya. Ya kan? Nah, di dalam bahasa Jepang pun ada. Gitu. Tidak menyebutkan detail waktunya terjadinya kapan, tapi hanya menceritakan waktu itu gitu. Kono mae Tanaka sensei kara. Nah, Tanaka sensei kara benkyou no yaku ni tatsu hanashi o kita yo. Ya, saya mendengar ya pembicaraan benkyou no yaku ni tatsu ya. Yaku ni tatsu apa? Yaku ni tatsu itu bermanfaat, hal yang bermanfaat, manfaat dari belajar gitu. Intinya manfaat dari belajar. Pembicaraan manfaat belajar gitu. Waktu itu saya pernah dengar gitu, bukan pernah. Waktu itu saya mendengar gitu. Saya mendengar atau diceritakan gitu. Mendengar pembicaraan tentang manfaat belajar dari Tanaka Sensei. Gitu.
Nah, si B-nya menjawab, donna hanashi, pembicaraan kayak gimana? Di sini ada watashi kiku kureru. Watashi kiku kureru. Hai, minasang masih ingat kan? Te kuremas. Nani te kuremas. Te kei kuremas. Ya, te kuremas. Untuk perlakuan ya, perlakuan te kuremas itu untuk perlakuan. Kalau te agemas itu kan memberikan perlakuan untuk orang lain, perlakuan ya atau kegiatan gitu. Misalnya kita ulang dulu, misalnya watashi wa imoto ni hanao kate agemas. Saya membelikan gitu, membelikan bunga untuk imoto gitu. Kate agemas. Kalau kate kureru, te kureru itu kan memberikan kepada saya. Gitu. Nah, di sini saya jawabannya ada bermacam-macam, ya ada 3 saya berikan contoh jawaban. Watashi ni kikasete kurenai. Ini kenapa saya tandain maru atau betul? Kalau ingat, kalau dalam kaiwa futsuke dari maseng itu apa? Naike desho. Dakara ini betul. Kalau misalnya dalam kaiwanya jadi bagaimana? Donna hanashi, ini kan dia pakai futsuke. Watashi ni mo kikasete kurenai. Watashi ni mo kikasete kurenai. Kasih tahu dong saya juga gitu. Kasih tahu aku dong gitu. Kikasete itu perdengarkan ya. Tolong dong perdengarkan kepada saya gitu. Dalam penerjemahan yang lain itu tolong ceritakan kepada saya gitu. Ceritakan juga kepada saya. Gitu loh. Ya, jadi kikasete kurenai gitu. Nah, makanya itu betul. Yang keduanya, watashi ni mo kikasete kureru. Nah, ini pun bisa. Bisa menjadi jawaban betul. Donna hanashi watashi ni mo kikasete kureru. Kalau dalam kaiwa ini pun bisa. Pengucapan ru-nya agana naik. Kikasete kureru gitu. Kikasete kuremasu ka. Nah, itu kan seperti itu untuk maskeinya. Kikasete kureru ya, untuk futsukeinya. Ini betul. Kenapa saya salahkan? Karena di belakang atau di luar tanda kurung ada tanda tanya. Ketika ada tanda tanya tidak boleh ada titik lagi. Nah, di sini ada titik, makanya ini salah walaupun jawabannya betul. Itu loh minasang. Ini betul, jawabannya bisa menjadi jawaban yang betul, tapi karena titik saja satu ini menjadi salah. Hai. Nah, kita lihat ke jawaban yang ketiga. Watashi ni mo kikasete kuremasen ka? Hai. Kenapa ini menjadi betul? Karena di belakang nggak ada titik, hanya ada tanda tanya. Ya udah, tanda tanya dihubungkan dengan kata tanya. Kata tanya itu ka juga kan? Kuremasen ka, udah. Ya kalau misalnya nggak ada tanda tanya, nggak ada titik, maka minasang perlu untuk mendapatkan titik. Kalau misalnya ada tanda tanya atau titik, itu sudah cukup, tidak usah menulis apa-apa lagi. Karena tugas minasang itu bukan untuk menulis yang di luar tanda kurung. Ya, tugas minasang itu mengerjakan yang ada di dalam kurung saja. Tidak usah mengerjakan yang di luar kurung. Kenapa sih tadi jawabannya pakai kikasete, kikaseru ya. Sedangkan clue-nya itu ada kiku. Nah, di situ ada kiku, ada garis bawahnya ya. Terus ada kureru, itu ada garis bawahnya. Di JTES ketika ada kata kerja yang ada garis bawahnya, biasanya garis bawahnya bergelombang ya. Ketika ada garis bawahnya itu bisa dirubah kata kerjanya, bisa menjadi kakokei kah, takei ya, lampau, atau maskei, jisokei, nah tekei gitu. Itu bisa dirubah seperti itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan kalimatnya. Jadi kalau misalnya
tidak diubah pun tidak masalah. Contoh yang kedua, lihat tuh jawaban yang kedua, watashi ni mo kikasete kureru, itu kan tidak dirubah. Itu sebetulnya betul, tapi kenapa jadi salah? Tadi alasannya karena ada titik, makanya salah. Itu ya. Kemudian kan jadi kikasete kurenai gitu kan. Nah, itu kan dari kureru dirubah ke naikei. Itu nggak masalah. Karena di kata kerjanya, di soalnya itu, di kata kerjanya itu ada garis bawah. Nah, ketika hal yang seperti itu bisa dirubah. Gitu loh minasan. Hai. Semoga tidak puas ya dan selalu ingin belajar dan belajar kembali. Mari kita tingkatkan level bahasa Jepang kita. Hai, saya di sini bukan mengajarkan minasan, tapi saya sharing ya. Sharing pembelajaran cara ya mudah-mudahan biar lulus di JTS, NATES ataupun Noryoku Shiken JLPT ya, JLPT. Tapi ini kenapa saya membuat ini gitu untuk kijutsu ya, contoh kijutsu, karena banyak yang beralasan takut JTS itu karena soal kijutsu, soal esai. Padahal kalau misalnya diperhatikan dari beberapa contoh soal yang sebelumnya itu ya soalnya soal mudah, hanya karena memang kita sudah takut, dia ada rasa takut dari awal sebelum Shiken, aduh takut nih sama esainya nih, makanya kita jadi nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya kitanya rileks, berdoa, banyakin berdoa, banyakin belajar, banyakin latihan, insya Allah kok tidak akan pernah ada tuh rasa takut seperti itu. Ya, yang penting kita usaha untuk lulus atau tidaknya pun itu kan ya kita sudah usaha lebih banyak gitu loh. Hai. Oke, ini kikasete, kita kembali lagi, kikasete itu apa sih tadi? Hai, belum dijelaskan ya. Kikasete itu dari kata apa? Hai, kikasete, kiku, kikaseru, ayo perdengarkan. Jadi apa itu? Pasif ya. Atau yang disebutnya itu apa? Pasif itu? Ayo, ada yang tahu? Kalau yang tahu silahkan komen di bawah. Oke? Ya. Kita sama-sama latihan saja. Nah, kalau misalnya ada yang butuh contoh-contoh soal, minasang bisa download kok di JTS-nya langsung di ini di website JTS-nya. Di situ ada kok contoh kalimat sih, contoh-contoh soal JTS ya. Tapi ya yang paling komplit ya harus beli bukunya. Tapi ya minasang jangan putus asa. Ya minasang coba-coba aja buat sendiri, misalnya kalimat-kalimat yang tidak rampung, yang kalimat ini ya, kalimat yang belum jadi gitu loh. Atau minasang cari-cari, kan kalau di JLPT itu ada bintang ya. Nah, ada yang bintang di NATES pun ada yang bintang juga. Itu sebetulnya tipenya sama. Hanya kalau di JTS itu kita lebih ke menulisnya. Nah, mumpung masih ada waktu sampai 1 November ya untuk JTS berikutnya yang 153. 153 atau 154 sih? 153 ya. Nah, mumpung masih ada waktu, silakan berlatih untuk penulisan ya. Hiragana dan katakana saja. Tidak usah memikirkan harus menjawab dengan kanji, tidak. Dengan hiragana dan katakana pun sudah cukup. Yang penting kalimatnya nyambung. Gitu loh. Kalau misalnya ada pertanyaan dan masih penasaran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar kami uploadnya lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi untuk uploadnya. Kita sharing bareng lagi, kita perdalam lagi ilmu-ilmu bahasa Jepangnya. Nah, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang jelas dalam penyampaiannya, ada kekurangannya. Terima kasih sudah
nyimak dari awal sampai akhir. Nah, sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Bye bye. Semoga sukses.